Hai anak-anak, pada pelajaran 1.1 kita akan mempelajari pelajaran yang berjudul mendengarkan cerita pendek. Setelah menyelesaikan pelajaran ini, kamu mampu memahami isi cerita, kamu mengetahui kosakata yang baru, kemudian mampu menyebutkan tokoh cerita dan sifatnya, latar cerita, serta pesan yang terkandung dalam cerita. Tokoh cerita. Tokoh cerita adalah siapa saja, baik nama orang maupun nama hewan yang disebutkan dalam sebuah dongeng atau cerita. Contohnya, bapak guru, ibu guru, dan murid-murid. Kemudian tadi kita menyebutkan kata latar cerita. Latar cerita adalah waktu dan tempat terjadinya suatu cerita. Waktu dan tempat terjadinya suatu cerita. Latar cerita ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar waktu. Sesuai dengan namanya, latar waktu berarti waktu terjadinya cerita tersebut. Kemudian ada latar tempat, yang berarti tempat terjadinya cerita tersebut. Contohnya, pada bulan April yang lalu, sekolah kami mengadakan acara peringatan Hari Kartini. Semua murid memakai pakaian daerah. Acara dimulai dengan peragaan pakaian daerah, lalu dilanjutkan dengan pawai berkeliling sekolah. Nah, dari cerita tersebut kita mengetahui latar ceritanya. Untuk latar waktu, yaitu bulan April. Sedangkan latar tempatnya adalah sekolah kami. Pesan cerita. Pesan cerita adalah apa yang bisa kita pelajari dari suatu cerita. Misalnya tentang sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang tidak baik, atau tentang apa yang boleh atau apa yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya, dari sebuah cerita kita mengetahui kita harus rajin belajar. Kita tidak boleh mencontek saat ulangan. Sekarang dengarkan baik-baik cerita yang akan dibacakan oleh ibu guru. Bermain bola. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu kosakata yang terdapat pada pelajaran ini, sehingga anak-anak lebih memahami isi cerita. Yang pertama adalah tim. Tim itu berarti kelompok. Kemudian menuduh. Menuduh berarti menganggap. Menuduh berarti menganggap. Curang. Curang adalah tidak jujur. Curang adalah tidak jujur. Melerai. Melerai berarti memisahkan orang yang bertengkar. Melerai berarti memisahkan orang yang bertengkar. Sportif. Sportif berarti mau mengakui kekalahan. Mau mengakui kekalahan. Lekas berpuas diri, yang berarti cepat merasa hebat. Lekas berpuas diri berarti cepat merasa hebat. Sungguh-sungguh berarti benar-benar. Sungguh-sungguh berarti benar-benar. Tak terpuji. Tak terpuji berarti tidak baik. Berharga berarti penting. Berharga adalah penting. Bertanding dapat juga disebut sebagai berlomba. Meningkatkan kemampuan berarti menambah pengetahuan atau keterampilan. Meningkatkan kemampuan berarti menambah pengetahuan atau keterampilan. Mempertahankan prestasi berarti berusaha tetap mendapatkan hasil yang baik. Mempertahankan prestasi berarti berusaha tetap mendapatkan hasil yang baik.
bermain bola. Tony sangat senang bermain bola. Ia tak pernah lupa membawa bola miliknya jika pergi ke sekolah. Biasanya sebelum jam pelajaran dimulai atau saat jam istirahat, Tony dan beberapa temannya bermain bola bersama di lapangan. Suatu hari pada jam istirahat, Tony dan teman-teman bertengkar saat bermain bola. Tim yang kalah menuduh tim pemenang berlaku curang, sedangkan tim pemenang mengejek tim yang kalah. Untung saja guru olahraga yang berjaga di dekat lapangan segera melerai mereka. Pak Guru mengatakan bahwa mereka harus belajar bersikap sportif. Tim yang kalah semestinya dapat mengakui dan menerima kekalahan mereka. Hal itu berarti mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam bermain bola. Sebaliknya, tim pemenang tidak boleh mengejek tim yang kalah, karena di saat lain mereka pun bisa menjadi pihak yang kalah. Tim pemenang tidak boleh lekas berpuas diri, melainkan harus tetap berlatih untuk mempertahankan prestasi mereka. Tony dan teman-teman mendengarkan pesan yang disampaikan Pak Guru dengan sungguh-sungguh. Mereka saling memaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi sikap mereka yang tak terpuji itu. Pelajaran yang berharga telah mereka peroleh, yaitu mengenai bersikap sportif dalam bertanding. Sekarang anak-anak, waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian 1.1 bermain bola. Selamat mengerjakan!